Baik, pemirsa TV, di segmen terakhir ini kita masih membaca pertanyaan dari Ibu Siti Hartati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Saya ingin bertanya, Ustadz, siapa lebih baik kita memberikan uang atau memberikan dalam bentuk sembako kepada fakir miskin itu? Mohon dijelaskan. Baik, Ibu Siti Hartati. Jadi saya tidak tahu yang mana yang lebih baik. Dua-duanya itu sedekah. Ya. Kalau orang miskin itu membutuhkan sembako, kita sudah membeli sembako, kita berikan juga bagus. Ya. Kalau orang miskin itu anak yatim dan duafa itu membutuhkan uang, kita kasih uang juga bagus. Jadi tidak masalah sebenarnya. Yang lebih baik ditanya langsung kepada ibu-ibu. Misalnya orang tua sudah odor, tentu lebih baik kita memberikan uang, ya. Atau kita memberikan makanan yang sudah siap, sudah jadi, sudah kita masak orang-orang odor itu. Jadi sangat tergantung situasi. Kalau dalam keluarga itu kita lihat sembako ada di rumahnya, tentu lebih baik kita kasih uang. Jadi inilah bulan suci Ramadan ini, kalau kita ingin mendapat pahala yang banyak, kita harus bersedekah. Karena sedekah itu perintah Allah. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, ya. Dan wa bunasabil wasailin wa firqab, sampai 5 jenis itu, 6 jenis atau 8 jenis semuanya, tapi ada jenis-jenis yang tidak diprioritaskan. Misalnya yang tidak diprioritaskan lagi membayar utang orang. Karena semua orang berutang sekarang, bagaimana kita membayar utang orang? Utang sendiri pun nggak bisa kita bayar. Jadi gharim. Jadi orang yang berutang. Semua orang berutang sekarang, ambil kredit, ambil ini, ambil itu. Jadi nggak usah ditebus dengan zakat kaum muslimin. Tapi fakir miskin itu sangat diutamakan. Fakir miskin memang tidak bisa hilang, jadi harus diutamakan. Jangan cari-cari alasan nggak ada lagi fakir miskin. Masih ada. Jadi tentang seni mu'alaf. Kalau mu'alaf itu betul-betul kita lihat mu'alaf baru, dia ikhlas, dia betul-betul ingin beriman, masuk dalam Islam, bantulah. Memang punya hak mereka itu, mu'alaf, mu'alaf, untuk menjinakkan hati mereka supaya mereka cinta kepada Islam. Tetapi ada mu'alaf membawa surat kepada kita, lalu kita lihat dari Sumatera Utara sudah 15 tahun masuk Islam. Ya minta terkah baca pandai mu'alaf lo. Jadi mu'alaf situn 2 tahun, nyo kali 15 tahun pun mu'alaf lo. Menyalun harus lunjuk mu'alaf yang cukup trip kan. Ya harkat dia Aceh, rame-rame aja di Medan, ya harkat kena buat tanya. Nya ilmu agama hana mufhum sih, itu ya begitu. Jadi macam-macam manusia zamannya. Ini sedekah memang harus kita suburkan, harus kita galakkan, ya. Karena sedekah itu membawa positif kepada orang-orang beriman itu. Jadi orang-orang yang suka bersedekah itu orang yang nanti terbentuk jiwanya, dia tidak sombong, tidak kikir, ya. Karena sifat kikir itu, bakil itu adalah sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lewat sedekah orang-orang kaya itu akan lembut hatinya. Akan ditanam oleh Allah kepada orang kaya itu iman, karena mau bersedekah. Kemudian sedekah itu membuat orang fakir miskin itu juga prasangka baik selalu kepada orang kaya, senang melihat orang kaya karena membantunya. Jadi orang kaya membantu orang miskin. Orang miskin tuh senang, bahagia. Kadang-kadang terucap di dalam salatnya, ya. Ya Allah, bantulah orang yang membantu saya. Ya Allah, lipat gandakan hartanya, ya Allah.
Jadi doa orang miskin juga diterima oleh Allah SWT. Akhirnya orang kaya itu semakin kaya. Jadi ada hikmahnya semuanya. Kemudian orang-orang yang mau bersedekah itu diberikan oleh Allah SWT ya, panjang umur, dalam makna jauh dengan penyakit ya. Jauh dengan penyakit, sehat walafiat, selalu bisa dalam beribadah kepada Allah SWT, itu disebut panjang umur. Jadi tidak mesti tua bangka, tidak mati-mati, tidak. Yang disebut orang pendek umur nggak pernah beramal saleh, tidak pernah sedekah, tidak pernah ibadah-ibadah lain pun lalai, itu rugi. Jadi orang rugi itu orang pendek umur ya. Jadi wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan kerugian. Jadi orang itu, orang yang tidak salat, orang yang tidak bersedekah, orang yang kikir, itu orang yang pendek umur. Jadi kalau kita ingin panjang umur, tawil umurana, panjangkan umur kami, bersedekahlah, berinfak, memberi zakat. Zakat karena wajib, zakat itu wajib. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, berhubung waktu sudah sangat kepepet ya. Kita lihat dulu ada SMS baru atau tidak ada lagi ya. Satu lagi kita baca ya, dari Bapak Udin. Bapak Udin di Darussalam. Pak Udin ya, di Darussalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagi masyarakat kita ini adalah susah. Mau cari kerja nggak ada orang yang suruh kerja kita. Jadi kami tukang-tukang rumah ini nggak ada kerja. Orang tidak buat rumah. Bagaimana jalan keluarnya? Menunggu-nunggu dari pemerintah juga belum ada. Pak Udin. Wassalam. Begini Pak Udin. Jadi semua manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan ada senang, ada susah. Ketika senang, kita bersyukur kepada Allah SWT. Dan ketika susah juga kita harus bersyukur. Tambah lagi bersabar. Kita susah, bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Karena seluruh dunia tertimpa COVID-19 ini atau corona ini, jadi semua orang, ekonomi macet, ekonomi turun, pendapatan turun, orang jualan juga turun, semua kerja itu seperti beginilah keadaannya ya. Termasuk para penceramah. Penceramah pun tidak diundang lagi. Karena banyak masjid juga yang tutup. Dalam hal-hal seperti ini perlu bersabar. As-sabrul jamil. Jadi sabar itu adalah indah. Jadi indah sekali. Kita mensyukuri nikmat Allah, kan masih bisa, masih ada rezeki kita ya. Kita bisa beli ikan juga murah sekarang ini. Ada nasi di rumah. Kita bersabar aja. Bersabar, jangan terlalu susah. Karena setiap penyakit pasti berakhir ya. Jadi corona ini akan berakhir. Banyak diramalkan puncaknya bulan Mei ini sudah berakhir. Jadi yang penting adalah sabar, tabah menghadapi cobaan-cobaan Allah sambil terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita menolak bala ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah madfa'anal bala'a wal waba'a,
wadzina wal munkar wal fahsai wal munkar, ya. Itu kita selalu berdoa, ya, berdoa kepada Allah, wasuyufa mukhtalifa, dan ya Allah jauhkan berbagai macam penyakit. Kita berdoa kepada Allah, mimma zahara wa ma batan, baik penyakit yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi corona ini kan termasuk yang tersembunyi, ya. Wasyadaida mim baladina hadza khasa, untuk negeri kita, negeri Aceh, negeri Indonesia. Jadi kita doakan supaya jangan ada wa min buldanil muslimina amma, dan jauhkanlah ya Allah penyakit ini untuk negeri-negeri Islam. Jadi negeri-negeri Islam, itu dalam doa. Tapi lebih baik kita doakan juga, ya Allah untuk seluruh dunia jangan ada penyakit itu. Karena hubungan-hubungan kita dengan negeri-negeri non-Islam juga ada zaman sekarang ini. Apalagi di negeri-negeri kafir juga banyak orang Islam sekarang. Jadi seluruh dunia supaya Allah menghapuskan penyakit ini. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Kuasa. Jadi alhamdulillah sekarang di masjid-masjid sudah dibaca doa ini. Jadi mudah-mudahan kita sembuh dari corona ini dan kita kembali bersemangat, ya. Tapi back to work, ya. Back to work, apa itu namanya? Jaga jarak, pakai kan? Pakai ini supaya kita terhindar. Jadi jangan lupa pakai. Ya, jadi pakai di mana-mana, dalam kalau ke pasar pakai. Alhamdulillah, ya. Ini untuk menjaga jangan menular. Karena COVID ini, ya. COVID ini tidak bisa terbang dia. Dia itu melengket. Nah, jadi pemirsa TV, berhubung waktu sudah meninggalkan kita, hanya sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.